Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin wa afiyatin. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kemudahannya lah kita semua bisa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa Ustaz akan menjelaskan terlebih dahulu tentang al-hadfud dirasiyu atau al-ahdafud dirasiyah, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan yang berbahagia ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar nanti kita bisa mengetahui tentang atau bisa mengetahui dan juga memahami yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab yang keempat, adab yang kelima dan juga adab yang keenam. Kemudian juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar, ya setelah kita belajar nanti kita juga dapat menghafal ya doa ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa terkena musibah. Banati as-salihat, azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami. Sehingga kita membagi dua sesi. Membagi pelajaran kita menjadi dua sesi. Yang minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yaitu adab yang pertama adalah mencintai beliau, adab yang kedua taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan adab yang ketiga adalah menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas adab yang keempat. Ya, kita akan membahas adab yang keempat. Adab yang keempat adalah membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Kita mengimani dan membenarkan setiap apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua. Ya, wajib kita beriman atau membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hari kiamat, ya maka kita wajib untuk membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya dari bumi ke langit, ya maka kita wajib untuk membenarkan ya apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa saja yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, maka jauhilah.
dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya. Maka ini adab yang keempat, yaitu membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Ya, dan jangan kita memakai akal-akalan kita. Ya, tidak boleh. Harus apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, wajib atas kita untuk membenarkan dan menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita semua. Maka ini adab yang keempat yang juga sangat penting untuk kita miliki, ya, untuk kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kelima adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas umatnya adalah agar kita semua mengucapkan selawat dan salam kepada beliau. Ini salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita mengucapkan selawat dan juga salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ya juga telah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan selawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya, mereka semua berselawat kepada atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bahwa makna salawat, arti dari salawat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah, makna selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah berselawat kepada Nabi merupakan bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala atas beliau, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan para malaikatnya. Ini makna selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya selawat malaikat, ya para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya adalah selawat malaikat itu berarti mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, Allah juga memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman,
agar mereka juga berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat umatnya berarti permohonan ampun bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita disyariatkan agar kita memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lafaz-lafaz selawat ya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa dengan ya selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini salawat-salawat atau lafaz-lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tunaikan adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau. Ya, mengucapkan salawat kepada beliau juga memiliki banyak keutamaan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asran." Barang siapa yang mengucapkan satu salawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia ganjaran 10 ya salawat kepadanya. Maka marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang terakhir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Dan kita beribadah kepada Allah tidak bisa dengan mengada-adakan atau bahasa kasarnya kita ngarang, tidak boleh. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh beribadah melalui perasaan. Tidak boleh kita beribadah ya dengan akal-akalan kita. Tidak boleh kita mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup hanya memiliki niat yang baik. Ini perhatikan. Ya anak-anak kami yang salihah, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan modal niat yang baik. Tidak boleh. Ya, tapi apa? Harus sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan dan ajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Kalau kalian mau diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus menunaikan dua syarat. Syarat yang pertama adalah niat yang ikhlas kepada Allah. Kalian belajar di sekolah, ya, niatkan belajar kalian itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima ibadahnya. Pertama kali yang kalian harus lakukan adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kalau sudah kita ikhlas, ya insya Allah kalau kita niatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal yang harus kalian tunaikan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sudah ikhlas, kemudian lihat apakah itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak sesuai, maka ya amalan tersebut akan tertolak. Amalan tersebut akan tertolak. Maka harus kalian menunaikan dua syarat agar diterima ibadahnya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh tentang ternyata hanya niat ikhlas, maka itu tidak cukup. Contohnya adalah dalil atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang tidak membasuh kakinya dengan benar, maka ancamannya adalah neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudhu. Ya, ini ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhuma, menjelaskan tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Apa sebabnya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan ini kepada para sahabatnya dan juga kepada kita umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan kronologis peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan mengatakan, Raja'na ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariq ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr. Beliau mengatakan, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Maka di tengah perjalanan kami tiba di suatu tempat yang terdapat air. Yang mana sebagian manusia di waktu itu mereka tergesa-gesa, tertinggal melaksanakan sholat asar. Kemudian mereka berwudu, dan sebagian mereka kering tumit-tumitnya, tidak terkena air wudu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudunya. Ada orang yang berwudu tidak mengenai tumitnya. Air wudu itu tidak mengenai tumitnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan, ancaman neraka kepada orang-orang yang seperti itu. Maka mari kita perhatikan baik-baik kisah di atas. Tentu kita tidak meragukan niat baik para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat waktu itu memiliki niat yang baik. Mereka bersegera mengambil air wudu karena khawatir waktu sholat asar segera habis. Waktu sholat asar segera habis, sehingga mereka bergegas buru-buru untuk melaksanakan wudu dan tidak mengenai tumit-tumit mereka. Namun ketika wudu mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka, mengancam keras kita semua, apabila tidak terkena air wudu pada tumit-tumit kita. Maka ini contoh bagaimana niat yang ikhlas, niat yang baik tidak cukup agar diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan adab yang keenam ini, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Maka dengan demikian kita sudah belajar adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita sudah belajar adab yang pertama, yaitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu taat kepada semua perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi semua larangannya. Yang keempat, membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Yang kelima adalah kita berselawat kepada beliau, kita memperbanyak selawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adab yang keenam barusan kita sudah belajar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami keenam adab ini. Adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini,
Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk mengamalkan ya keenam adab-adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita belajar adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan berusaha membaca dan juga menghafal doa ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, istami'na wa raddidna, dengarkan dan juga ikuti Ustaz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka pada evaluasi kali ini insyaallah taala Ustaz akan mencantumkan